terapi kretek-kretek itu berbahaya dan berbahaya banget, dan itu saya setuju banget. Padahal saya ini terapis kretek-kretek. Jadi gini ya, di luaran sana itu mungkin secara tidak langsung tuh ada seperti perang gitu ya, mungkin antara terapis kretek-kretek dengan teman-teman yang tidak setuju dengan terapi kretek-kretek. Biasanya adalah teman-teman di bidang medis, contohnya dokter-dokter yang bergerak di ortopedi, bedah syaraf, dokter syaraf, dan lain sebagainya. Mungkin mereka secara keilmuan itu sangat bertentangan dengan terapi kretek-kretek dan bilang bahwa oh, terapi kretek-kretek ini bahaya. Tapi saya sebagai terapi kretek-kretek pun juga saya bilang juga setuju bahwa terapi kretek-kretek itu sebetulnya berbahaya. Tapi, nah ini ada tapinya, kalau tidak dilakukan dengan benar dengan ilmu yang benar. Kita coba analogikan dulu ya. Agak kita balik dikit sebentar. Tapi disclaimer ini bukan untuk mengadu domba ya, tapi ini juga untuk memberikan pandangan yang lebih luas dari sudut pandang yang lain, kira-kira seperti itu. Jadi banyak yang datang terapi, misalnya saraf terjepit gitu ya, saraf terjepit datang ke terapis kretek-kretek, entah ke saya atau ke teman-teman yang lainnya. Mereka mengatakan gini, Pak, saya saraf terjepit dan saya ini harus dioperasi. Nah, padahal kan kalau dioperasi kan nanti malah bisa jadi lumpuh Pak ya, malah nanti jadi parah nih saraf terjepitnya. Mereka bilang gitu. Nah, saya nggak akan bilang bahwa, oh iya Pak, Bu, jangan dioperasi. Nanti saraf terjepitnya jadi parah, malah Bapak atau Ibu bisa lumpuh. Saya nggak akan bilang gitu. Saya akan bilang begini, Pak, Bu, Bapak atau Ibu ini berpikir bahwa operasi itu akan memperburuk saraf terjepitnya, bisa lumpuh, itu karena Bapak tidak tahu ilmunya, gitu ya. Tidak tahu ilmunya. Tapi kalau Bapak tahu ilmunya, insya Allah operasi itu akan aman dan hasilnya bagus. Begitu pula juga dengan terapi kretek-kretek. Buat teman-teman yang tidak tahu ilmunya dan melakukan terapi ini sembarangan, ya sudah pasti akan berbahaya. Makanya saya setuju kenapa terapi kretek-kretek itu berbahaya. Tapi ketika ini berbahaya kan kita nggak langsung bilang, yaudah jangan melakukan terapi kretek-kretek. Kenapa? Karena kan kita juga sering lihat lah ya, kita nggak usah nutup mata bahwa banyak penyakit-penyakit yang secara, mohon maaf ya, secara medis tidak bisa dioperasi atau yang masyarakat tidak mau dioperasi karena takut, dan ternyata di terapi kretek-kretek itu pada sembuh, itu banyak gitu. Nah, artinya apa? Artinya terapi kretek-kretek ini sangat bermanfaat dan kalau dilakukan dengan betul, itu insya Allah aman dan hasilnya sangat luar biasa. Jadi kalau memang terapinya luar biasa, cuman ada bahayanya kalau melakukannya secara asal-asalan, berarti yang kita lakukan bukan jangan melakukan ini gitu ya. Jadi bukan menghindari terapinya, tapi belajar supaya ketika kita melakukan terapi kretek-kretek ini, terapinya menjadi aman, tidak berbahaya. Itu yang perlu kita lakukan. Belajar, dan belajar. Karena memang teman-teman yang bilang ini berbahaya itu mereka karena tidak mengerti ilmunya. Tapi kalau kita yang belajar, kita yang mendalami, insya Allah nanti akan lebih aman, jauh lebih aman. Makanya kalau teman-teman nggak tahu, saya itu juga masih belajar terus. Sekitar 1 bulan terakhir gitu ya, itu saya menghabiskan sekitar 15 juta rupiah untuk belajar. Ini 1 bulan terakhir, jadi jangan dipikir bahwa saya sudah mengajar pelatihan terapi kretek-kretek dan saya itu ternyata berhenti belajar. Enggak, saya masih terus belajar. Makanya di pelatihan terakhir kemarin, saya itu ketemu beberapa subscriber saya ya. Mereka nanya nih, Mas Wahyu kan udah ngajar pelatihan terapi kretek-kretek, kok masih belajar lagi sih? Nah, jawaban saya simpel teman-teman. Belajar itu nggak ada batasnya. Dan belajar itu cuman batasnya adalah sampai ketika meninggal. Dan ketika saya tidak mengupgrade ilmu saya, itu akan kasihan pada murid-murid saya. Kenapa? Karena sebagai guru, kewajiban saya adalah memandaikan, membintarkan murid-murid saya. Kalau saya tidak tambah pintar, nanti ya murid-murid saya ya pengetahuannya cuma segitu-gitu aja. Nah, jadi teman-teman ingat ya, bahwa terapi apapun, termasuk terapi kretek-kretek, kalau dilakukan dengan sembarangan tanpa ilmu pengetahuan, memang berbahaya. Nah, tapi walaupun berbahaya, hasilnya ternyata tuh luar biasa. Makanya gimana? Apakah kita mau menghindarinya, tidak melakukan terapi kretek-kretek, atau kita mau belajar dengan betul, supaya ketika kita melakukan terapi kretek-kretek yang hasilnya luar biasa itu, terapinya aman, pasiennya aman, terapisnya juga aman. Nah, ini buat teman-teman, silahkan berpikir lagi, berpikir ulang. Semoga ini bisa membantu mencerahkan pikiran teman-teman, terus belajar terapi bersama.
ke Indonesia.